Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Purba. Saya mahasiswi Universitas Sumatera Utara jurusan Ilmu Politik. Dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana pengaruh insiden Cheonan terhadap proses perdamaian Korea dalam mata kuliah politik di kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik. Oke, langsung aja ya kita ke videonya. Korea adalah sebuah semenanjung yang terletak di Asia Timur, di antara Tiongkok dan Jepang. Korea terbagi menjadi dua negara, yakni Republik Korea atau Korea Selatan, dan Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Konflik Korea pada dasarnya merupakan perjuangan antara kedua bagian dari negara yang terpecah. Sebelumnya Korea Selatan dan Korea Utara pernah berada di dalam sebuah kondisi di mana menjadi satu kesatuan dalam sebuah negara, yaitu dari zaman Dangun sampai masa tiga kerajaan diantaranya Silla, Koryo, dan Chosun. Setelah Korea merdeka pada tahun 1945, pasukan Amerika Serikat dan pasukan Uni Soviet mendirikan pemerintahan militer di masing-masing wilayah yang terpisah ini, yaitu Amerika di wilayah selatan dan Uni Soviet di wilayah utara, sehingga memicu perpecahan di semenanjung Korea. Pada bulan November 1947, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyepakati sebuah resolusi yang meminta diadakannya pemilihan umum di semenanjung Korea di bawah pengawasan sebuah komisi PBB. Kemudian pada tahun 1945, Korea resmi terpecah menjadi dua pemerintahan dengan sistem pemerintahan yang berbeda pula. Korea Selatan muncul dengan mengusung format sistem pemerintahan demokrasi dan kapitalisme, sementara Korea Utara atas dukungan Uni Soviet menganut pemerintahan komunis. Banyak faktor yang mempengaruhi ketegangan hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan, seperti adanya perbedaan ideologi yang merupakan akar konflik kedua negara ini. Ketegangan dua negara diperparah lagi dengan sensitivitas masalah kedaulatan antara kedua negara dan deterrence effect yang timbul akibat pengembangan dan uji coba senjata nuklir Korea Utara di semenanjung Korea. Selain itu, serta pengaruh kehadiran Amerika Serikat dan Cina dalam masalah politik di kawasan Asia Timur. Selain itu, adanya perbedaan-perbedaan yang tajam dari rejim dan sistem sosial dari kedua negara tersebut yang saling mempengaruhi turut menjadi hambatan dalam penyelesaian konflik di semenanjung Korea. Proses perdamaian Korea juga dipengaruhi oleh insiden Cheonan. Oke, next langsung aja kita ke pembahasan utama, yaitu insiden Cheonan. Insiden Cheonan. PCC 772 Cheonan adalah kapal perang Korea. Nama kapal ini berasal dari kota Cheonan yang terletak di Cheongcheong Selatan. Pada tanggal 6 Maret 2010, kapal ini tenggelam di dekat NLL atau zona demilitarisasi Korea di Laut Kuning. Kemudian pada tanggal 20 Mei, tim investigasi Korea Amerika mulai menyelidiki penyebab dari tenggelamnya kapal Cheonan ini. Cheonan dibuat pada tahun 1989 oleh Hyundai Heavy Industries, di mana misi utama kapal ini adalah patroli di sekitaran pantai. Pada tahun 1999, Cheonan terlibat dalam pertempuran Yeonpyeong pertama, dan kapal ini sempat mengalami sedikit kerusakan pada pertempuran tersebut. Kemudian kapal ini dijadwalkan akan dihentikan pengoperasiannya pada tahun 2019 yang akan mendatang. Kemudian pada tanggal 26 Maret 2010, kapal perang Cheonan berangkat patroli dari Pulau Bangyong. Kemudian selama patroli, Korea Utara menyerang kapal perang Cheonan dengan torpedo, dan kemudian kapal Cheonan tenggelam. Sebelumnya terdapat 104 awak di kapal, tetapi pada 27 Maret hanya terdapat 58 awak yang selamat. Setelah peristiwa Dangpo pada 1967, tenggelamnya kapal perang Cheonan adalah bencana terbesar dalam sejarah Angkatan Laut Korea. Setelah tenggelam, kapal perang Cheonan ditemukan pada 29 Maret 2010. Kemudian pada tanggal 3 April 2010, mayat seorang awak kapal Cheonan ditemukan. Pada 7 April 2010, tentara Korea kembali menemukan mayat seorang awak kapal. Kemudian Amerika, Australia,
Inggris, Korea, dan Swedia ikut meneliti alasan tenggelamnya dari kapal perang Cheonan dan menegaskan alasan tenggelam kapal perang Cheonan karena torpedo Korea Utara pada 5 Mei 2010. Akibat kapal perang Cheonan tenggelam disimpulkan dari hasil penyelidikan Komite 5 negara, diantaranya yaitu Amerika, Australia, Inggris, Korea, dan Swedia. Setelah insiden Cheonan, banyak yang terjadi di antara Korea Selatan dan Korea Utara. Yang pertama yaitu di mana militer Korea Selatan mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan perang psikologis yang ditujukan ke Korea Utara, yang dimana ini akan mencakup baik loudspeaker dan siaran propaganda radio FM di seluruh zona demilitarisasi Korea atau DMZ. Sementara itu, seorang komandan militer Korea Utara menyatakan, jika Korea Selatan membentuk layanan perang psikologis baru, kami akan menembak mereka untuk melenyapkan mereka. Sementara menurut laporan yang disiarkan oleh kantor berita pusat Korea atau KCNA, Korea Selatan memulai siaran propaganda ke Korea Utara melalui radio pada 25 Mei. Korea Utara menanggapi dengan menempatkan pasukannya dalam siaga tinggi dan memutuskan sebagian besar hubungan dan komunikasi yang tersisa dengan Korea Selatan sebagai tanggapan atas apa yang disebut kampanye kotor oleh Seoul. Siaran FM propaganda militer Korea Selatan dilanjutkan pada pukul 18.00 waktu setempat, dimulai dengan lagu yang berjudul Hah oleh band K-pop 4 Minute. Sebagai bagian dari siaran propaganda, Korea Selatan memasang kembali pengeras suara di 11 tempat di sepanjang DMZ. Awalnya ada rencana untuk juga menggunakan rambu-rambu elektronik, meski karena biaya, maka rencana itu dikabarkan sedang dipertimbangkan kembali. Kemudian pada tanggal 13 Juni, media Korea Selatan mengumumkan bahwa Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Tae-yong telah mengatakan bahwa siaran anti-Korea Utara direncanakan untuk dilanjutkan setelah Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan terhadap Korea Utara sebagai tanggapan atas tenggelamnya kapal Cheonan. Pengaruh yang kedua yaitu mundurnya proses integrasi Korea, di mana pasca tenggelamnya kapal milik Cheonan milik Korea Selatan yang kemudian disertai dengan berbagai pernyataan balas dendam dari Korea Selatan dan juga pernyataan balasan dari Korea Utara, bukan hanya terganggunya kepercayaan kedua belah pihak, namun juga menyebabkan terganggunya jalan roda perekonomian di wilayah Korea Utara dan Korea Selatan, yang beberapa tahun sebelumnya mereka telah bekerja sama untuk membangun sebuah kota industri bersama di Kaesong, Korea Utara. Efek terhambatnya roda perekonomian ini adalah berkurangnya pula pendapatan bagi Korea Utara dan meningkatnya kekhawatiran terhadap keselamatan para pekerja Korea Selatan yang berada di kota tersebut. Setelah pengaruh-pengaruh tersebut terjadi, maka ketika laporan resmi tentang penenggelaman itu dirilis pada 20 Mei, ada kecaman internasional yang meluas atas tindakan Korea Utara. Cina adalah salah satu dari sedikit pengecualian, hanya menyebut insiden itu tidak menguntungkan dan mendesak stabilitas di Semenanjung. Hal ini diduga menjadi perhatian Cina atas ketidakstabilan di Semenanjung Korea. Kemudian para peneliti di Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, berdasarkan wawancara dengan pejabat Cina dan pakar kebijakan luar negeri, kemudian berpendapat bahwa ada ketidakmampuan pimpinan puncak untuk mencapai konsensus tentang bagaimana bereaksi terhadap masalah tersebut. Kemudian masalah ini berkontribusi pada responnya yang relatif terkendali. Pada 14 Juni 2010, Korea Selatan mempresentasikan hasil penyelidikannya kepada anggota Dewan Keamanan PBB. Dalam pertemuan berikutnya dengan anggota Dewan Korea Utara, menyatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan insiden Cheonan tersebut. Kemudian pada tanggal 9 Juli 2010, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat pernyataan presiden yang mengutuk serangan itu tetapi tanpa mengidentifikasi penyerangnya.
Setelah itu Cina telah menolak seruan Amerika Serikat untuk garis yang lebih keras terhadap Korea Utara. Dengan adanya insiden ini, Korea Utara banyak sekali mendapat kecaman dari berbagai negara di dunia internasional, termasuk Amerika Serikat. Oleh karena itu, dengan adanya insiden Ciunan ini, semakin memperparah hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan dan menghambat proses perdamaian kedua negara tersebut. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai bagaimana pengaruh insiden Ciunan terhadap proses perdamaian Korea Utara dan Korea Selatan. Terima kasih.